Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Guntur dan busur. Asal jalan yang penuh kekerasan meraung dan meraung, menyebabkan langit bergetar hebat. Di laut yang kacau, Luyan mengorbankan harta kulit binatang, mengubahnya menjadi area 10 zang, dan menutupi dirinya dan Sui. Kadang-kadang, guntur, angin topan, dan aliran deras avenue melanda, dan mereka dinetralisir oleh kulit binatang. Kekuatan sumber kekacauan di sini terkena bencana itu, dan kekuatan aturan sumber yang terkandung di dalamnya telah rusak parah. Jika tidak, kehadiran karakter dari alam Dongyu juga akan menjadi akhir dari 9 kematian. Sepanjang jalan, Luyan memperkenalkan beberapa kondisi laut kekacauan ini kepada Sui. Tidak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah pulau terpencil. Pulau terpencil ini hanya berjarak beberapa puluh meter, dan tidak berbeda dengan karang, gundul dan tidak ada rumput yang tumbuh. Tempat ini relatif aman. Meskipun terkadang ada kekuatan aturan yang kejam, itu tidak cukup untuk membunuh. Di Laut Kekacauan, ada banyak daerah aman serupa. Luyandao, di masa lalu, siapapun yang menjadi penganut Tao akan berlatih di tempat-tempat aman ini, dan mereka hanya akan dikirim ke kedalaman laut kekacauan untuk menjaga tempat terlarang itu. Dalam beberapa tahun terakhir, para penguji yang gagal di jalan pencobaan dapat menjadi pelayan Tao hanya dengan persetujuan seorang pendeta. Suyi pernah mendengar Lingke berkata bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ada ratusan orang yang telah menjadi praktisi Taoisme yang kuat. Di antara ratusan orang, kebanyakan dari mereka adalah kaisar pada awalnya. Tetapi setelah menjadi pelayan Tao, mereka berlatih siang dan malam di Laut Kekacauan, dan sebagian besar dari mereka telah membuktikan ranah kerajaan. Raja Alam Tao. Namun, hanya ada 13 pelayan yang hidup hari ini. Pelayan Taoisme lainnya semua tewas dalam beberapa tahun terakhir karena aura pertempuran melawan bencana misterius itu. Bisakah Anda memberitahu saya tentang tanah terlarang? Suyi bertanya. Masih ada bekas malapetaka yang tertinggal di tempat itu. Yang paling menakutkan adalah di tanah terlarang, ada tentara pembunuh terlarang yang bukan milik era ini, dan masih mempengaruhi dan menghancurkannya. Sumber kekacauan di sini. Luyan mengerutkan kening, sebagian besar alasan mengapa kita di sini adalah karena kita perlu menekan prajurit pembunuh itu setiap saat. Mungkinkah itu tombak? Suyi tiba-tiba menjadi asli. Luyan terkejut, mengangguk dan berkata, ya, tombak perang itu ditinggalkan oleh makhluk mengerikan bernama Qin Chongsu. Qin Chongsu pernah melintasi sungai waktu dan meluncurkan bencana yang mempengaruhi alam bintang Xuan Huang. Dan Suyi pernah melihat adegan di tulang tangan yang ditinggalkan Lo Yao, dan tampak dalam gambar itu di depan Qin Chongsu, ada cahaya peri yang menyilaukan melayang di depannya. Kekuatan tombak ini tidak pernah musnah? Suyi terkejut. Luyan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, saat itu, Hong Tianzun pernah berspekulasi bahwa asal-usul tombak perang ini berada di luar imajinasi dan kengerian, alasan mengapa Qin Chongsu dapat meluncurkan pertempuran itu. Malapetaka terkait dengan tombak perang ini. Dalam beberapa tahun terakhir, kami juga telah mencoba untuk sepenuhnya menekan tombak ini dan menyelidiki rahasia prajurit pembunuh ini, tetapi sejauh ini kami belum berhasil. Omong-omong, Luyan memiliki ekspresi yang rumit dan berkata dengan suara rendah. Sebaliknya, itu untuk menekan tombak perang ini. Dalam beberapa tahun terakhir, ada pelayan Tao yang kehilangan nyawa mereka. Untuk ini, Suyi berkata, seberapa jauh tempat ini dari area terlarang yang kacau? Masih ada 8.000 mil jauhnya, dan ada banyak bahaya di jalan, dan ada kemungkinan hancur di setiap belokan. Luyan berkata, dulu, Merak Tua bertanggung jawab untuk mengawal pelayan Tao ke tempat terlarang itu, tapi sekarang Merak Tua. Dia tidak bisa menahan nafas. Suyi mengangguk sedikit dan berkata, dimengerti. Setelah mengobrol sebentar, Suyi teringat sesuatu dan berkata, saya memiliki 2 teman, dan saya memiliki kualifikasi untuk menginjakan kaki di jalan pencobaan. Jika memungkinkan, saya harap rekan-rekan Tao dapat memilih mereka. Pimpin mereka ke sana. Luyan tertegun sejenak, dan kemudian tersenyum, saya tahu mereka berdua, dan beberapa hal sepele dapat diserahkan kepada saya.
Namun, saya harus mengatakan sebelumnya bahwa tidak masalah siapa mereka harus mematuhi aturan. Bertindak. Su Yi mengangguk. Keduanya dengan senang hati setuju dan menantikannya. Su Yi mengingatkan, jika kamu gagal melewati level, jangan membuat pilihan, tetap di tempat rahasia asli dan tunggu aku kembali. Dia tidak ingin Kaisar Iblis Tianyao menjadi pelayan Tao. Luyan meyakinkan sambil tersenyum, jangan khawatir, rekan Taois, saya akan memberikan perlindungan kepada dua rekan Taois, sehingga mereka tidak akan terancam. Segera, Luyan meninggalkan Laut Kekacauan bersama Kaisar Iblis Tianyao dan Meng Changyun. Hanya Su Yi yang tersisa di pulau terpencil ini. Su Yi mengambil kursi rotan dan berbaring dengan nyaman di dalamnya. Sebelumnya, bertarung melawan lelaki tua berbaju linen, Kong Sen, meskipun dia hanya memiliki 3 pedang, itu juga menyebabkan dia kehabisan tenaga dalam kultivasinya. Begitu saya rileks, rasa lelah membanjiri tubuh saya. Sekarang, dengan makna mendalam dari Xuanzu, aku mungkin bisa bertarung melawan Raja Alam Persatuan, tapi tidak mudah membunuh lawan. Namun, dengan pohon anggur peramal Xuan Huang, Anda dapat membunuh algojo seperti Jinchi. Jika Anda menghadapi Raja Alam Gua seperti Kong Sen, Anda akan menggunakan makna mendalam dari Xuanzu, anggur keberuntungan Xuan Huang, dan nafas pedang 9 penjara untuk pergi keluar. Tembak, dan kamu hanya bisa melukai paling banyak. Sisi lain, tidak ada peluang untuk menang kecuali Anda putus asa. Su Yi meninjau pertempuran sebelumnya dalam pikirannya, memastikan kekuatannya sendiri. Membunuh musuh lintas batas lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Belum lagi melintasi jalan untuk membunuh musuh, melihat masa lalu, sekarang dan masa depan, sangat jarang bisa melakukan ini. Dengan latar belakang Su Yi dan Taoisme saat ini, dapat dengan mudah membunuh raja dari alam kehidupan yang sama sudah mengejutkan, dan jarang melihatnya di kedalaman langit berbintang. Adapun konfrontasi dengan alam Raja Persatuan dan alam Dongyu, hanya berdasarkan basis kultivasinya saat ini, dia jelas tidak kompeten, dan jaraknya terlalu besar. Untuk bersaing dengannya, Anda harus menggunakan cara terlarang seperti Profound Truth of Xuanzu, objek suci yang kacau seperti Xuan Huang Fortune Fin, dan senjata ampuh seperti Nine Prison Sword. Su Yi mengeluarkan sepanci anggur dan menyesapnya. Sosok yang muncul di Sungai Takdir pernah berkata bahwa makna mendalam dari Xuanzu tidak sekuat itu. Tapi sekarang Su Yi tidak bisa mengerti, kata-kata dari sosok itu jelas terlalu sederhana, seperti jalan yang sangat bagus, saya khawatir jika Anda melihat seluruh domain Dongxuan, Anda tidak akan dapat menemukan banyak yang sebanding. Demikian pula, arti reinkarnasi jauh dari biasa. Dalam hal misteri, itu tidak lebih buruk dari makna mendalam Xuanzu. Hal yang sama berlaku untuk makna mendalam Xuanzu. Cukup. Su Yi mengangkat kepalanya dan meminum anggur di dalam panci, bangkit dan mulai bertindak. Wow gelombang. Jubah lengan bajunya melambai, dan lusinan materi ilahi meraung. Setelah itu, Su Yi membutuhkan waktu hampir setengah hari untuk mendirikan formasi terlarang di pulau terpencil ini. Arai ini memiliki 3 fungsi magis, mengumpulkan, menutupi, dan bertahan. Dengan operasi formasi ini, Su Yi dan seluruh pulau terpencil di bawah kakinya tampak menghilang begitu saja, tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Dalam formasi besar, Su Yi duduk bersila, seluruh tubuhnya mendidih dengan energi, dan sosoknya yang tinggi seperti tungku yang menyala, menelan aura kacau yang terus mengalir. Itu adalah energi Ibu Xuan Huang yang paling kuno dan murni. Untuk Su Yi hari ini, dia bisa pergi ke kerajaan raja kapan saja. Tetapi pada akhirnya, dia menahan diri dan memutuskan untuk melakukan retret total di lautan yang kacau ini, memilah 3 dunia Taoisme, mencium jalan, dan menenangkan suasana hatinya. Sejak reinkarnasinya hingga saat ini, jalannya telah mantap dan mantap, mengambil setiap langkah. Hanya membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk beralih dari ranah prajurit biasa ke ranah kaisar hari ini. Meskipun perjalanan ini telah menghadapi banyak bahaya dan pasang surut, itu tidak mengalami banyak cobaan dan kesengsaraan hidup dan mati. Semuanya karena dia memiliki pengalaman kehidupan sebelumnya dan pedang 9 penjara. Su Yi tahu betul bahwa untuk melampaui kehidupan masa lalunya dan menempa jalan pedang yang lebih tinggi,
dia tidak boleh terus-menerus berpegang pada pengalaman kehidupan masa lalunya. Kamu tidak bisa terlalu mengandalkan pedang 9 penjara. Ini juga mengapa, sejak membangkitkan ingatan dunia ini, dia sangat ketat dengan dirinya sendiri dalam kultivasi. Dunia memiliki kekuatan yang sama, dan pahlawan tidak gratis. Bagaimanapun juga, kekuatan eksternal adalah kekuatan eksternal. Hanya apa yang Anda miliki yang cukup untuk diandalkan? Ini bukan untuk melawan dan menolak kekuatan eksternal, tetapi untuk melihat melalui kekuatan eksternal dan menggunakan kekuatan eksternal untuk penggunaan sendiri, daripada membuat diri bergantung pada kekuatan eksternal. Sebagai seorang raja, bagaimana Anda bisa membiarkan rakyat Anda melangkahi? Mulai hari ini, Su Yi mulai mundur di pulau terpencil ini. Tidak ada Jiazi di pegunungan, dan tahun yang dingin tidak mengenal tahun. Sudah setengah tahun dengan tergesa-gesa. Retak asli. Di depan istana yang tergantung di atas awan petir ungu. Saya punya teman Tao untuk membantu saya melindungi hukum. Lu Yanji dari dinasti Iblis Tianyao menyambutnya di kepala. Dia telah melewati jalan percobaan, dan langkah terakhir adalah sebelum tingkat ketiga. Meskipun saya belum menyelesaikan bea cukai, saya telah mendapat banyak manfaat dan mendapatkan beberapa peluang dan keberuntungan. Dan baru-baru ini, dia berkultivasi di depan istana Luyan, dan sekarang dia dengan kuat menangkap kesempatan untuk berkhotbah. Awalnya, dia berencana menunggu Su Yi kembali dan meminta Su Yi untuk melindunginya. Tapi setengah tahun telah berlalu, tetapi tidak ada berita tentang Su Yi, dan kultivasinya tidak lagi dapat ditekan, dan dia harus menerobos sesegera mungkin. Bagus. Luyan dengan senang hati setuju dan berkata sambil tersenyum, sebenarnya, aku sudah punya firasat di hatiku. Dengan latar belakang dan Taoismemu, kamu bisa yakin akan segalanya. Dari sudut pandang seorang pemuda, latar belakang Tao Tianyao di alam Suan He cukup untuk mengejutkan masa lalu dan sekarang, dan itu juga di kedalaman langit berbintang. Anda bisa membubung ke atas. Petik 2. Meng Changyun juga tersenyum cepat. Kaisar Iblis Tianyao mengangguk sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa, mata bintangnya yang indah memandang ke langit jauh. Awan perampokan bergolak, dan semuanya sunyi. Setelah bertahun-tahun menunggu, mengembara dan menderita berkali-kali, malapetaka dari alam kehidupan yang sama akhirnya datang. Hari ini, Tian Yao Demon Emperor melintasi kesengsaraan dan membuktikan Tao, memulai jalan menuju langit, dan membangun Tao dari kehidupan yang sama dalam satu gerakan. Latar belakang yang mendalam dan bakat yang luar biasa membuat Luyan, yang bertahan pada awal zaman kuno, kagum. Sudah setengah tahun. Di pulau terpencil itu, Su Yi duduk seperti batu, tak bergerak. Formasi terlarang di pulau terpencil ini sudah lama rusak dan hilang tertiup angin dan ombak karena belum diperbaiki. Luar biasa, guntur dan kilat sesekali jatuh, dan ketika mereka mendekati Su Yi, mereka diam-diam diselesaikan oleh kekuatan tak terlihat. Tidak pernah menyakiti Su Yi sama sekali. Boom! Pada saat ini, Su Yi, yang diam seperti patung tanah liat, membuka matanya. Di kedalaman matanya yang dalam, tampaknya ada reinkarnasi cahaya dan bayangan yang terjalin, dan jurang reruntuhan besar yang misterius tercermin. Pada saat itu, langit dan bumi seolah ditekan oleh kekuatan tak terlihat, bergetar hebat. Dan di kejauhan, badai yang mengamuk, tiba-tiba ketakutan, berlalu dari sisi pulau terpencil ini. Laut lain, air pasangnya menakutkan dan badainya menakutkan. Hanya pulau kecil tak berpenghuni tempat Su Yi berada yang setenang biasanya, tanpa turbulensi. Peliharalah hati bagai batu giok, asahlah hati bagai ujung yang tajam, kejarlah jalan, jika suasana hati berdebu, meski latarnya berlawanan dengan langit, dan bakatnya luar biasa, ia akan jangan pergi jauh-jauh. Su Yi bangkit dan membersihkan pakaiannya. Sudah setengah tahun. Kultivasinya belum berkembang. Tapi suasana hatinya berubah drastis. Perubahan suasana hatinya memberinya pemahaman yang lebih dalam tentang jalannya sendiri. Lakukan apapun yang Anda inginkan, jangan melanggar aturan, saya berpikiran terbuka dan tidak terkendali, saya bebas dan mudah, saya jarang dan sombong, dan saya tegas. Melompat dari sangkar kehidupan masa lalu, singkirkan pikiran yang bukan milikku.
mengapa kamu harus peduli bahwa aku adalah aku? Sui Yi tersenyum dalam diam. Kabut kacau yang mengepul memenuhi udara, menciptakan resonansi dan ritme yang indah dengan tubuh Sui Yi. Biarkan dia pergi sepanjang jalan, seperti raja bepergian, kemanapun dia pergi. Angin dan ombak tidak menyerang, guntur tidak terganggu, dan dia tidak terkendali dan tenang. Tiba-tiba, raungan yang menghancurkan bumi terdengar di wilayah laut yang jauh, dan fluktuasi kekuatan yang menghancurkan langit dan bumi meletus, menunjukkan pemandangan yang kacau dan bergejolak. Sui Yi melihat ke atas dan melihat bahwa di kejauhan, kabut kacau telah habis, dan kekuatan aturan asli yang berubah menjadi air laut terhalang di depan jurang yang sangat dalam. Dan di sekitar jurang, ada lebih dari 10 sosok, pria dan wanita, yang bekerja sama untuk memobilisasi formasi terlarang kuno. Di bawah jurang, ada cahaya perampokan yang menyilaukan bergegas keluar, mencoba menerobos penindasan pagoda 1000 kaki. Boom! Hantu pagoda bergetar hebat, bertarung sengit melawan perampokan di bawah jurang. Lebih dari 10 sosok itu semuanya tampak serius dan menembak dengan sekuat tenaga. Diidentifikasi dengan cermat, itu adalah 4 Raja Alam Gua dan 9 Raja Alam Kesatuan. Sepertinya jurang di laut adalah apa yang disebut Luyan sebagai tempat terlarang. Sui Yi diam-diam berkata, ke-13 sosok itu adalah pelayan Tao yang menjaga area terlarang. Dan cahaya perampokan yang tersapu di bawah jurang pastilah kekuatan yang tersisa dari bencana itu. Memikirkan hal ini, hati Sui Yi tergerak, dan dia berjalan menuju Dayuan yang jauh. Jaraknya dekat, Sui Yi dapat dengan jelas merasakan betapa kuatnya kekuatan yang terpancar dari ke-13 pelayan Tao itu. Jauh dari raja biasa. Dalam menghadapi perampokan di bawah jurang, 13 pelayan Tao hanya bisa melawannya dengan menjalankan larik terlarang, yang juga membuat kekuatan perampokan semakin menakutkan. Hei, kenapa ada orang yang datang jam segini? Seseorang memperhatikan Sui Yi mendekat. Xuan Hejing, ini. Tak lama kemudian, seseorang berteriak kaget. Pelayan lain terkejut, dan mereka semua melihat Sui Yi yang datang dari laut di kejauhan. Apakah dia pelayan Tao baru seperti kita? Tidak mungkin, jika itu adalah pelayan Tao. Sebelum melangkah ke ranah raja, pendeta tidak akan mengirimnya ke sini. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa dia dapat dengan mudah berjalan di laut keos tanpa harta apapun? Benar. Penampilan Sui Yi mengejutkan para pelayan Tao. Hal-hal yang tidak biasa tentang Sui Yi membuat mereka, para raja kerajaan, semakin terkejut. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah menjaga tempat ini, bagaimana mungkin tidak jelas, jika tidak ada pengorbanan utama untuk memimpin, itu adalah raja kerajaan, dan itu akan tersebar di setiap kesempatan? Di mana Anda berani menjadi teman Tao, dan mengapa Anda datang kali ini? Pria berbaju itu berbicara dengan suara berat. Bahkan jika mereka berbicara, dia dan para pelayan Tao lainnya tidak pernah menghentikan gerakan mereka dan menjalankan formasi besar dengan seluruh kekuatan mereka untuk menekan perampokan yang bergegas keluar dari jurang. Hanya seorang penguji yang datang ke sini secara tidak sengaja. Sui Yi berkata dengan santai, berkonsentrasilah untuk menjalankan formasi terlarang, dan abaikan aku. Berbicara, dia telah mendekati cara ini. Percobaan? Pelayan itu semakin curiga. Namun, ketika mereka melihat Sui Yi berdiri tidak jauh dan tidak lagi bergerak maju, para pelayan Tao ini merasa lega. Boom! Sial, tombak di bawah jurang itu semakin gelisah. Seorang wanita dengan pakaian warna-warni tenggelam dan menggertakkan giginya. Ini benar-benar tidak normal. Jika Anda benar-benar tidak bisa menahannya, Anda harus melaporkannya ke Master Priest, dan Master Priest sendiri yang akan mengambil tindakan. Pelayan lain juga mengerutkan kening dan tampak serius. Mereka mengabaikan Sui Yi, dan mereka semua mengambil tindakan dengan sekuat tenaga, mendesak pagoda 1000 zang yang di balik barisan terlarang untuk menekan perampokan yang terus menyerbu keluar. Sui Yi meletakkan tangannya di belakang, menatap dari kejauhan. Meskipun cahaya perampokan di bawah jurang belum lolos, hanya dengan melihatnya dari kejauhan membuat Sui Yi merasakan kekuatan yang menindas datang ke arahnya, dan jantungnya berdegup kencang. Tidak heran bahwa malapetaka di awal dapat merusak aturan Zhou Tian dari alam bintang Xuan Huang,
dan bahkan tokoh-tokoh mitos itu jatuh satu demi satu. Tampaknya kekuatan seperti itu memang terlalu tabu. Su Yi sedikit mengernyit. Pikirkan tentang ini, bertahun-tahun telah berlalu sejak bencana misterius itu. Sampai hari ini, hanya kekuatan bencana yang diisi dengan tombak perang yang masih membutuhkan lebih dari 10 raja kerajaan untuk menjalankan barisan terlarang untuk ditekan bersama. Bagaimana ini tidak mengejutkan? Namun, karena ini, Su Yi menjadi lebih penasaran dengan tombak itu. Menurut Luyan, karakter menakutkan bernama Qin Chongsu menggunakan tombak itu untuk meluncurkan bencana misterius itu. Ini juga ditakdirkan, prajurit pembunuh yang bukan milik era ini ditakdirkan untuk memiliki asal yang luar biasa. Sial, dalam 6 bulan terakhir, tombak perang sering berubah, mencoba melepaskan diri dari sini, dan sekarang seperti orang gila. Di arena, ada kutukan kemarahan. Wajah para pelayan Tao ini jelek, dan mereka semua kelelahan. Jelas, dalam penindasan bencana di bawah jurang, mereka juga kelelahan. Namun, tidak ada yang menahan, mereka semua memberikan yang terbaik. Hanya saja ada kecemasan di antara alis mereka. Tidak diragukan lagi, ketidakmampuan untuk menekan perampokan di bawah jurang untuk waktu yang lama membuat mereka, raja kerajaan, merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat ini, hati Su Yi bergerak, dan dia berkata dengan terkejut, "Kamu bilang, tombak perang di bawah jurang baru mulai berubah dalam setengah tahun terakhir?" "Temanku, kita sedang menekan malapetaka, aku tidak tega untuk membual, aku menyarankanmu untuk meninggalkan tempat ini lebih awal." Seorang pria berjubah kuning berbicara dengan tidak sabar. Su Yi tersenyum tidak setuju dan berkata, "Jika Anda menjawab pertanyaan saya tidak keberatan membantu Anda." Begitu kata-kata ini keluar, raja-raja kerajaan itu tercengang, hampir curiga bahwa mereka salah dengar. "Kamu, wanita dengan pakaian warna-warni tidak bisa menahan tawa, itu ide yang bagus, tetapi kata-kata ini tidak bisa tidak terlihat terlalu bodoh. Oke, kita semua mengambil cintamu, dengarkan saranku, ini masih pagi. Pergi saja." Lagi pula, dia mengabaikan Su Yi. Pelayan lain tidak peduli. Berjuang melawan perampokan di bawah jurang telah membuat mereka merasa sangat lelah, bagaimana mereka bisa berminat untuk memperhatikan penguji aneh yang baru saja tiba. Adapun kata-kata Su Yi, itu langsung dianggap sebagai lelucon konyol. Su Yi menyentuh hidungnya. Ini adalah kerugian dari kultivasi yang lemah. Ketika Anda menemukan karakter dengan kultivasi tinggi, Anda pasti akan dihina. Namun, apakah itu pria berjubah kuning atau wanita berpakaian warna-warni, meskipun sikapnya ala kadarnya dan kata-katanya sedikit kasar, dia tidak jahat. Su Yi tidak akan peduli tentang ini. Tidak enak. Tiba-tiba, pria berbaju dengan basis budidaya Dongyu Realem berteriak. Saya melihat bahwa cahaya perampokan menerobos penindasan pagoda 1000 Zhang itu dan bergegas keluar. Hati para pelayan Taois lainnya tercengang. Boom! Setelah bergegas keluar, ia menembus garis pertahanan formasi terlarang dalam satu gerakan dan menyerang wanita di Cai. Sembunyikan! Pria berbaju itu minum dengan keras, jantungnya tergantung di tenggorokan. Hanya sebentar. Boom! Pisau perak di depan wanita di Cai hancur dan terkoyak. Dan cahaya perampokan itu berlari lurus ke arahnya. Yang lain terlambat untuk membantu. Pada saat hidup dan mati ini, sepotong rotan abu-abu tiba-tiba muncul di depan wanita di Cai. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.